Assalamualaikum Sobat Guru Penggerak, perkenalkan nama saya Gilang Muharram Mangipfer. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 3 Cisewu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dalam video kali ini saya akan membahas modul 1.1 yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang dapat menuntun segala kodrat agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan itu sendiri dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran saya hanya berperan mentransfer pengetahuan atau materi saja, tanpa memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya seringkali mengukur keberhasilan dan ketuntasan belajar itu hanya dengan melihat hasil evaluasi atau KKM saja. Dalam pembelajaran saya juga sering berperan sebagai teacher center. Saya menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran sehingga kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari referensi dan sumber belajar lain dalam pembelajaran. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1, saya bisa melakukan pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek, mulai dari aspek spiritual, kognitif, psikomotor, afektif, dan sosial budayanya. Kemudian saya tidak lagi menganggap murid sebagai objek, tapi murid sebagai subjek pembelajaran, di mana siswa atau murid diberikan kesempatan untuk berekspresi, menyampaikan ide dan gagasannya, kemudian juga bisa berkreasi dan berprestasi. Sobat Guru Penggerak, setelah saya mempelajari modul ini juga, saya bisa memahami bahwa sebenarnya guru itu berperan sebagai penuntun atau fasilitator pembelajaran. Jadi guru bukan hanya sekedar center, tetapi juga sebagai fasilitator dari pembelajaran itu sendiri. Untuk mulai menerapkan metode pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, kemudian saya merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan berbasiskan TIPEK. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran ABA 21 di mana di sana disediakan untuk siswa selalu berpikir kreatif dan inovatif dan juga kritis. Terus juga saya menjadikan murid atau peserta didik itu sebagai subjek dari pembelajaran, jadi bukan lagi sebagai objek. Terus selanjutnya adalah tidak lupa sebagai guru kita juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari murid itu sendiri atau juga memperhatikan karakteristiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.